Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Nana. Di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai teori belajar pengolahan informasi menurut Robert Erwin Levin. Baiklah semuanya, sebelum kita masuk mengenai teori pengolahan informasi, mari kita mengenali terlebih dahulu Robert Erwin Levin. Robert Erwin Levin atau biasa dikenal dengan Slavin lahir pada 17 September 1950. Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang mempelajari mengenai masalah pendidikan dan akademik. Beliau juga dikenal karena model pendidikan sukses untuk semua. Beliau adalah profesor dan direktur terkemuka di Pusat Penelitian dan Reformasi Pendidikan di Universitas Johns Hopkins. Teori pemrosesan informasi menurut pandangan Slavin adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan tentang pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan cara seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukannya penerapan strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan informasi yang kita terima diproses di dalam otak melalui indera-indera kita. Contohnya, guru memberikan pelajaran mengenai hewan. Guru tidak hanya menyebutkan ciri-ciri hewan tersebut, tetapi juga memberi contoh gambar kepada siswanya sehingga siswa memiliki gambaran terhadap hewan tersebut. Contohnya, jerapah memiliki leher dan kaki yang panjang, gajah memiliki tubuh yang besar, dan zebra memiliki tubuh berwarna hitam putih. Nah, di sini gurunya berperan sebagai pemberi informasi dan menciptakan strategi supaya anak-anak tersebut bisa mengingat apa yang telah disampaikan oleh gurunya, sehingga siswa tersebut mengalami pemrosesan informasi yang diterimanya dan juga menyimpannya dalam memori, serta mengungkapkan kembali informasi yang telah disimpannya. Untuk membuat siswanya lebih mengingat nama-nama hewan tersebut, maka guru dapat memberikan suatu permainan kepada anak-anaknya seperti tebak gambar, di mana anak diberikan suatu gambar dan disuruh menebak nama hewan tersebut. Komponen pertamanya adalah registrasi penginderaan. Registrasi penginderaan menerima sejumlah informasi dari indera-indera dan menyimpannya dalam waktu yang sangat singkat. Bila tidak terjadi suatu proses terhadap informasi yang disimpan dalam penginderaan, maka dengan cepat informasi itu akan hilang. Registrasi penginderaan mempunyai dua implikasi penting dalam pendidikan. Yang pertama, orang harus menaruh perhatian pada suatu informasi bila informasi itu harus diingat. Yang kedua, seseorang memerlukan waktu untuk membawa semua informasi yang diterimanya dalam waktu yang singkat masuk ke dalam kesadaran. Interpretasi seseorang terhadap rangsangan dikatakan sebagai persepsi. Informasi yang dipersepsi seseorang dan mendapat perhatian akan ditransfer ke komponen kedua dari sistem memori, yaitu memori jangka pendek yang merupakan sistem penyimpanan informasi dalam jumlah yang terbatas, biasanya hanya dalam beberapa detik saja. Dan cara menyimpannya adalah dengan memikirkan tentang informasi tersebut atau mengungkapkannya secara berkali-kali. Dan memori jangka panjang yang merupakan bagian dari sistem memori yang menyimpan informasi dalam waktu yang cukup panjang.
Memori jangka panjang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memori episode. Merupakan memori yang menyimpan gambaran dari pengalaman-pengalaman pribadi kita masing-masing. Yang kedua, memori semantik, yang merupakan memori yang menyimpan fakta dan pengetahuan umum yang kita terima. Yang ketiga, memori prosedural adalah memori yang menyimpan informasi tentang bagaimana melakukan sesuatu. Di sini saya akan membagikan cara saya dalam mengolah informasi dalam belajar. Cara ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah penerimaan informasi. Tahap kedua, mempraktekkannya. Tahap ketiga, melakukan pemahaman. Dan tahap keempat, menggunakan dengan cara yang benar. Nah, aku kasih contoh ya. Salah satu contohnya, saya belajar bahasa Mandarin melalui film Mandarin. Nah, di sini saya seringkali mempraktekkan kata-kata yang ada di dalam film tersebut di kehidupan saya sehari-hari. Jadi, secara tidak langsung, kata-kata yang sudah saya praktekkan telah tertanam di dalam memori jangka panjang saya. Tentunya pada saat kita menonton, kita menemukan suatu kata yang asing atau yang tidak kita pahami. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat memahaminya? Biasanya kita dapat menanyakan kepada orang yang lebih ahli atau orang yang lebih pandai terhadap bahasa Mandarin. Nah, setelah kita menanyakan arti, makna, serta cara menggunakannya, kita dapat mempraktekkannya dengan benar di kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Nana, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.